Materi kita pada bab kedua itu kita program linier. Untuk materi selanjutnya adalah materi yang terakhir di bab 2 ini atau program linier ini kita mempelajari model matematika. Sekarang model matematika itu sendiri adalah cara menerjemah bahasa sehari-hari ke dalam model matematika. Nah, ada dua jenis model matematika ini, ada yang bentuknya persamaan, ada yang bentuknya adalah pertidaksamaan. Saya langsung ke contoh yang model matematika dengan bentuk persamaan. Ini contohnya yaitu misalnya di toko buah cantik, Ibu Abi membeli 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg apel, membayar 80.000. Bu Bina membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg apel, membayar 75.000. Jika Bu Chandra membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg apel, membayar 90.000, tentukan berapa masing-masing harga mangga, jeruk, apel setiap kilogramnya. Nah, kita coba menerjemahnya ke dalam bahasa matematika. Misalkan harga mangga kita nyatakan dengan X, harga jeruk itu kita akan nyatakan dengan Y, dan harga apel kita nyatakan dengan Z. Nah, kita bisa membuat model matematikanya. Misalnya ini kan 2 kg, berarti 2 kali X, ditambah 1 kg jeruk, Y, 1 Y ya, dan 1 kg apel kita sebut Z, itu nilainya adalah 80.000. Kemudian untuk Bu Bina ya, 1 kg kita tulis 1 X ya, ditambah 2 kg jeruk berarti 2 Y, ditambah 1 kg apel kita sebut Z, dapatnya dibayar 75.000. Kemudian yang ketiga, karena ini 3 variabel ya, maka 3 juga persamaannya. Berarti ini 2 kg mangga, 2 kg jeruk, ditambah 1 kg apel, itu nilainya 90.000. Ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita perhatikan, kita pernah mempelajari bentuk ini di SMP ya. Nah, kita selesaikan yang pertama, kita cara menyelesaikannya kita satukan antara persamaan 1 dan 2, kemudian boleh 1 dan 3 atau 2 dan 3 boleh ya. Yang penting harus ada antara 1, 2, 3 terlibat ya. Yang pertama 1 dan 2. 2X Y Z sama dengan 80.000. Kemudian X 2Y Z itu 75.000. Nah, perhatikan ya. Ternyata yang paling gampang kita langsung menghilangkan Z-nya. Kita eliminasikan Z. Kebetulan Z-nya koefisiennya sama. Kita kurangkan sisanya X Y dikurang 2, 1 Y berarti min 1 Y. Z habis ya. Ini 5.000. 80 kurang 75 adalah 5.000. Nah, sekarang gimana kalau 2 dan 3? Kita eliminasikan X plus 2Y plus Z sama dengan 75.000. 2X 2Y plus Z sama dengan 90.000. Kita kurangkan ya. 1 dikurang, kebetulan Z-nya sudah sama. 1 dikurang 2 sisa 1X min X ya. Min 1X. 2 kurang 2 ternyata 0. Z kurang Z juga 0. Berarti 75 dikurang 90 adalah min 15. Iya, min 15 maka X-nya adalah 15. Berarti kita langsung ketemu nilai X-nya ya 15. Masukkan ke sini kita ketemu Y-nya. X dikurang Y sama dengan 5.000. Berarti 15 kurang Y itu sama dengan 5.000. Berarti min Y-nya adalah 5.000 dikurang 15.000
Min Y adalah min 10.000. Y-nya adalah 10.000. Sudah ketemu ya? 10.000. Tinggal kita cari Z. Z itu kita masukkan ke salah satu dari 3 persamaan di atas. Kita ambil yang paling rendah ya. X plus 2Y plus Z sama dengan 75.000. X-nya tadi kita ketemu 15.000. Kemudian Y-nya adalah 10.000. 2 kali 10.000 ya. Ditambah Z itu sama dengan 75.000. Berarti 15 tambah 20.000 tambah Z itu sama dengan 75.000. Berarti Z-nya ini 35 ya. 75.000 dikurang 35.000. Ternyata Z-nya adalah 40.000. Jadi dapat disimpulkan harga mangga 1 kilogram ya. 1 kilogramnya berapa tadi? 15.000. Kemudian harga jeruk 1 kilogramnya itu Y ya tadi 10.000. Dan harga apel itu 1 kilogramnya 40.000. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membuatnya ke dalam bentuk matematika. Ini kan bentuk cerita yang sering dilakukan orang. Misalnya kita belanja di pasar, maka kita kadang-kadang di waktu kita menambah ini, menambah itu, penjual langsung menyebut jumlahnya. Jadi kita bisa menentukan berapa harga per poin pembelian kita. Nah ini ya, jadi bentuk model matematika dalam bentuk persamaan. Nah sekarang kita ambil contoh lagi bentuk model matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan ya. Nah sekarang coba kita perhatikan. Contoh yang kedua. Luas area parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk satu buah mobil itu 6 meter persegi. Dan untuk bus rata-rata 18 meter persegi. Jatah area parkir misalnya tidak lebih dari 30 kendaraan. Jika sewa parkir sebuah mobil itu 3.000 dan bus itu 4.500, buatlah model matematikanya. Kemudian fungsi optimum dan objektif, pendapatan maksimum, kemudian jumlah mobil dan bus yang akan agar pendapatan maksimum. Coba kita perhatikan baik-baik ini ya. Nah, ternyata yang mana yang kita sebut dengan X, yang mana yang kita sebut dengan Y. Kuncinya kita lihat di optimum ini. Optimum atau objektif ini. Mobil, ini kata mobil, ini bus. Jadi, kita misalkan harga parkir ya, harga parkir mobil itu kita sebut dengan jumlah mobil itu, parkir mobil itu adalah X, kemudian jumlah parkir bus itu adalah Y, maka kita bisa membuat model matematika. Ada berapa model matematika yang dapat kita buat? Nah, di dalam pertidaksamaan ini kita lihat ya, ternyata ini yang satu mobil itu berarti X ya, jumlah parkirnya, ditambah di 6 Y, ini untuk tanahnya ya, 1 meter persegi, 6 meter persegi, maaf ya, ini 18, untuk tanah ya, 6, satu buah mobil memerlukan 6 meter persegi, untuk satu buah bus memerlukan 18 meter persegi. Jadi itu tidak boleh lebih dari apa? Jumlah area yang disediakan yaitu 360. Kalau kita lihat ini bisa disederhanakan dibagi dengan 6 ya. Ini jadi X, ini jadi 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3.
360 bagi 6 adalah 60. Ini pertidaksamaan yang pertama. Kenapa tidak boleh lebih ya? Karena ini boleh sama tetapi tidak boleh melebihi. Itu kalau rata-rata parkir ya, penggunaan suatu lahan. Nah, kemudian jatah area parkir tersebut tidak lebih dari 30. Berarti jumlah yang kendaraan mobil maupun bus, X dan Y itu tidak boleh lebih dari 30. Nah, ini yang pertidaksamaan kedua. Kita tahu bahwa jumlah kendaraan itu boleh tidak ada tetapi uh, boleh tidak ada tapi tidak boleh negatif. Kenapa? Tidak ada jumlah yang bersifat negatif untuk sebuah benda atau kendaraan. Ini kalau Y-nya harus lebih atau sama dengan 0. Boleh tidak ada tetapi boleh lebih dari 0. Oke, sudah? Jadi ini yang pertama, yang A. Tadi kita bisa membuat model matematikanya. Ada 4 macam model matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Yang B, fungsi optimum. Kita kemarin sudah mempelajari fungsi optimumnya. Nah, sekarang kita fungsi optimum berarti bentuk fx, y ya. Nah, bentuknya adalah ini 3000. X-nya kan harga sewa parkir untuk satu mobil itu 3000. Kalau di jumlahnya X berarti kalau 3 mobilnya berarti 3000 kali 3. Sekarang busnya 4500 kali Y. Ini adalah fungsi optimumnya. Nah, sekarang kita disuruh mencari yang C. Yang C, kita diminta mencari pendapatan maksimum. Kemarin sudah diajarkan bagaimana menggunakan fungsi optimum di dalam sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Ada berapa itu di situ? Ada 2 pertidaksamaan yang jelasnya kita bekerja di ruang 2 atau di koran 2. Yang pertama, X plus 3Y, batasnya adalah kurang dari 60. Berarti titiknya ada titik 0. Ini titik batas ya. 0, kalau 0 berarti 3 bagi 60, 20 ya. Sekarang kalau Y-nya yang 0 berarti 60. Berarti titik potongnya 0,20. Ini 6. 60-nya ke sini. Iya. Kita garis. Nah, yang kedua, X plus Y tidak boleh lebih dari 30. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 30. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 30. Berarti di sini 30 separohnya ya. Berarti ke atas sedikit. 30. Nah, karena tadi kurang dari, kedua-duanya kurang dari, berarti 0,0 adalah penyelesaian. Jadi kita arsir langsung ke sistem kedua-duanya ya. Nah, jadi kita arsir. Nah, jadi ada 3 titik. A, B, C. Ada 3 titik. Kalau A kita bisa tentukan sudah ya, berarti 0,20. C juga bisa kita tentukan, yaitu 30,0. Nah, tinggal mencari titik B. Karena ini garis adalah garis X plus Y sama dengan 30. Yang satunya adalah garis X plus 3Y sama dengan 60. Maka kalau titik potong kedua garis ini sama saja adalah titik penyelesaian mereka berdua, titik B. Jadi kita masih bisa menggunakan apa? Menggunakan eliminasi. Kita eliminasikan dua persamaan ini. 3Y sama dengan 60. Yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 30. Nah, kebetulan ada unsur yang sama. Kita langsung kurang tanpa harus mengalihkan. Berarti X habis ya. 3 kurang 1, 2Y sama dengan 30. Berarti Y-nya adalah 15. Nah, berapa nilai X-nya? Kita coba dengan satu persamaan ini. Kita ambil yang X plus Y sama dengan 30. Berarti X tambah 15 sama dengan 30. Berarti X-nya adalah 15. Ternyata titik B itu adalah berapa ini? 15,15. Nah, kalau demikian bisa kita cari. Bisa kita cari nilai dari persamaan nilai dari fungsi optimum tadi. Berarti ini yang bagian C ya. Ini A, B. Sekarang kita cari yang pertama tadi fungsi objektifnya adalah 3000 kali X ditambah 4500 kali Y. Nah, yang pertama titik A 0,20.
0,20 artinya 3.000 kali 0 ditambah 4.500 kali 20. Nah, 45 kali 2 itu 90. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata 90.000 ya keuntungannya. Pendapatan maksimum. Ini yang pertama. Yang kedua, F15 dengan 15. Berarti 3.000 kali 15 ditambah 4.500 kali 15. Nah, kalau 3 kali 15 ini 45.000 ya. Ditambah 15 kali 45 berarti kita hitung itu ya nilainya 15 kali 5 itu nilainya 67.500 ya. Jadi jumlahnya kalau kita jumlahkan ini 500-nya di belakang 12 ya. Dan 1 berarti 11. 112.500. Lalu yang ketiga F-nya 30 ya, yang merupakan penyelesaian tadi ya, C. 30,0 berarti 30.000 kali 30 ditambah 4.500 kali 0. Jadi kalau kita hitung jumlahnya ini berarti 0, 30 berarti 90.000. Jadi penghasilan maksimum adalah jawaban yang C. Yang C adalah pendapatan maksimum ini jelas ya, nilainya adalah 112.500. Lalu kita akhirnya menjawab yang D-nya di sini ya. Kita jawab D-nya di sini. Ini A, B, C. C-nya sudah dapat, maksimumnya adalah 112. Kemudian yang D-nya kita taruh di sini, pojok sini ya. D-nya adalah jumlah mobil dan bus yang agar pendapatan maksimumnya kita lihat. Jumlahnya adalah 15 mobil dan 15 bus. Nah, ternyata itu adalah nilai yang paling ideal ya. Kenapa paling ideal? Jika kita lihat kalau 15 kali 1, kita cek dulu ya. Ini paling ideal, maksudnya paling ideal tanah yang digunakan luas area parkirnya pas-pasan, tidak lebih dan tidak kurang. Kita cek dulu. Coba 15 kali 6 itu dapatnya 6 kali 3, 90 ya meter persegi. Kemudian 15 buah bus kali berapa tadi? 18. 18 kali 15 kita hitung ya. $270 ya. 270 kalau kita jumlahkan ini pas 063. Ternyata tanah yang digunakan luas area yang parkir pas-pasan 360, artinya tidak ada tersisa tanah atau tidak ada kelebihan dan angkanya tepat lebih besar ya. Angkanya keuntungannya adalah 15.150. Nah itu ya, yang berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kita ambil contoh bentuk yang lain, yaitu yang tadi kita mencari pendapatan maksimum, sekarang kita mencari pengeluaran minimum. Di sini ada contoh soal, suatu perusahaan ingin pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya yang terdiri dari 48 kardus dan 352 peti dengan menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan yang kapasitasnya 40 kardus dan 15 peti dan sewanya adalah 100.000, sedangkan mobil truk kapasitasnya 30 kardus dan 32 peti dengan sewa 150.000. Tentukan model matematikanya, kemudian fungsi objektif.
Yang ketiga, pengeluaran minimum, jumlah kendaraan yang disewakan agar pengeluaran minimum. Nah, kalau kita ingin membuatnya, kita harus teliti yang mana sebenarnya yang bisa dimisalkan sebagai X, yang mana yang dimisalkan sebagai Y. Nah, coba kita perhatikan. Ini kita paling gampang untuk menentukan nilai X dan Y itu di fungsi objektif ini. Katanya sewa mobil truk, berarti truk ya. Kemudian sewa tadi mobil bak itu 100.000. Jadi kita misalkan gini. Yang A, misal jumlah truk yang disewa itu, jumlah mobil bak ya, mobil bak itu kita X, sedangkan truk itu kita sebut dengan Y. Untuk gampangnya kita bisa bikin tabel ya. Nah, kita sebut di sini jenisnya. Apa yang perlu diperlihatkan? Oh, ini ada kardus dengan peti. Ini kardus. Kemudian peti. Ini kita tulis sewanya ya. Nah, kalau jenis X, kardusnya untuk jenis kendaraan bak memiliki kapasitas 40 kardus. Kemudian 15 peti, sewanya 100.000. Kemudian untuk jenis truk, kapasitas kardusnya 30 dan 32 peti, sewanya 150.000. Nah, yang jumlah kardus yang mau diangkut adalah 4.480. Sedangkan peti ada 352. Jadi model matematikanya kita create ke bawah ya. Berarti 40 kali X ditambah 30 kali Y itu harus lebih dari atau sama dengan 480 ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa katanya lebih? Karena yang diangkut itu kalau kita nyewa jangan sampai ada yang tertinggal. Tetapi truknya boleh ada yang kosong, ada ruang lain, tetapi tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi kalau kita sederhanakan, ini jadi 4X, 3Y, 48 dibagi 10 ya. Kemudian yang kedua, 15. Oh, ini 15 ya, 16. Maaf ya, 16, ini 16. Di soal awal 16 ya. Maaf, ini 16 peti ya. Berarti yang kedua 16X ditambah 32Y harus lebih atau sama dengan minimal sama ya 352. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 16, ini jadi X, ini bagi 16, ini 2, 32 bagi 16 3Y, 352 bagi 16 dapatnya 22 ya, 22. Jadi ada 1 pertidaksamaan, 2, dan syaratnya jelas X-nya harus lebih dari 0, Y-nya harus lebih dari 0. Berarti kita sudah bisa menentukan model matematikanya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat ya. Oke. Jadi model matematikanya seperti itu. Sekarang yang B. Fungsi objektif atau optimum. Karena sewanya untuk X itu adalah mobil bak itu adalah 100.000, jadi Fx, Y berarti 100.000 dikalikan X. Sewa truknya itu adalah 150.000 dikalikan dengan Y. Jadi itu ya. Sekarang yang C. Yang C, terpaksa kita harus membuat gambar lagi untuk menentukan nilai minimum maksimum, nilai minimumnya ya. Kita bikin tabel grafik. Pertama, garis yang pertama adalah 4X tambah 3Y sama dengan 48. Berarti kita garis 4X. Kalau 4X-nya X-nya 0 berarti 3 kali Y berarti 48 bagi 3 16 ya. Kemudian kalau Y-nya yang 0, 48 bagi 4 12. Berarti titiknya adalah 0,16 12,0. Berarti 12-nya di sini. Kita tarik garis ya. Oke. Sekarang yang kedua, X plus 2Y
lebih dari 22. Atau sama dengan 22 garis batasnya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 11. Kalau Y-nya 0 berarti ini 22. Berarti ke sini 22-nya, 11-nya di bawah angka 6. Nah, karena harus lebih dari, maka arahnya ke atas semua ya, atas ke atas semua. Jadi, yang memungkinkan seperti yang pernah saya ajarkan pada fungsi optimum, yang memungkinkan untuk menentukan nilai minimal adalah di titik pojok ini, titik A, titik B, titik C. Titik A kita sudah punya ya, adalah 0,16. Titik C kita juga punya, 22,0. Yang belum adalah titik B. Titik B itu bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? 3Y kita eliminasikan. Kedua garis ini, garis yang pertama adalah 4X tambah 3Y sama dengan 48. Dan yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 22. Nah, 48 ya. Nah, kalau demikian kita coba ini. Yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 22. Nah, paling gampang yang atasnya kali 1, yang bawahnya kali 4. Jadi dapatnya 4X tambah 3Y sama dengan 48. Yang kedua 4X tambah 8Y sama dengan kali 4, 88 ya. 88 kita kurangkan. Ini 3 kurang 8 min 5Y. 48 kurang 88 kita balik berarti min 40 ya. Berarti Y-nya adalah 8. 40 min 40 bagi 5 adalah 8. Oke. Sekarang kita cari X-nya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 22. X ditambah 2 kali 8 sama dengan 22. 16 ya. Berarti X-nya adalah 22 kurang 16 berarti 22 kurang 16 ya. 6 ya. Nah, 6. Oke, jadi titik B-nya adalah 6,8. Sekarang kita cari nilai minimalnya. Pertama, fungsi objektifnya tadi adalah sama dengan berapa tadi? 100.000 kali X ditambah 150 kali Y. Yang A 0,16. 100.000 kali 0 ditambah 150 kali 16. 16 kita kalikan dengan 16 kali 5. 16 kali 5 24. 2.400.000 ya. Ini 0 ya, ini 2.400.000. Oke, sudah. Yang kedua, 6 dengan 8. 100.000 dikali 6 ditambah 150.000 dikali 8. Berarti 600.000 ditambah 150 kali 8 itu adalah 1.200.000 ya. Iya, 8 kali 5 40 ya, 1.800.000. Jadi jumlahnya adalah 1.800.000. Nah, ternyata lebih rendah sedikit ya. Sekarang yang terakhir, yang 22,0. Berarti 100.000 kali 22 di 0 ya. Ditambah 150.000 kali 0. Berarti 2.200.000. Ternyata pengeluaran minimum adalah, nah, pengeluaran minimumnya adalah lumayan ya, 1.800.000. Dibandingkan yang lain yang lebih tinggi lagi ada selisih 400.000, yang ini selisih 600.000. Nah, lalu yang dijawab yang nomor D. D-nya apa? Yang ditanyakan bagian D. Kita balik ya. D-nya saya taruh di sini D. Nomor D-nya di sini. Di atas ya.
jumlah kendaraan yang disewa agar pengeluaran minimum. Nah, kita lihat yang minimum tadi berarti 6 buah. 6 apa itu? 6 dan 8 ya. 6,8 di sini letaknya 6,8. 6,8 itu 6 buah mobil bak. Yang kedua adalah 8 mobil truk. Nah, coba kita lihat. Ternyata angka titik tengah ini adalah angka yang paling ideal daripada jumlah. Kita cek juga. Kita coba cek ya. Kita cek apakah itu ideal. Misalnya 6. Kalau 6 mobil box itu dia mengangkut berapa? Tadi 6 box itu kapasitasnya 6 buah peti ya. Maaf ya, 40 kardus. Kardusnya 6 kali 40 berarti 40 kardus. Kemudian kalau petinya 16 kali 6 berarti 6, 3, 96 peti. Oke. Nah, sekarang kalau 8 truk. Truk itu 8 kali 30. 8 kali 30 berapa itu? 240 ya, juga kardus. Kemudian kalau peti 32 kali 8, 16 dan 1, 256 ya, peti. Nah, kita jumlahkan. Ini 480, yang ini 6 tambah 6, 12 dan 1, 15 dan 1, 352 peti. Ini kardus. Ternyata ideal sekali ya untuk mengambil 6 mobil bak, 8 mobil truk. Kenapa? Semua jumlah kardus terangkut dengan pas, 480 kardus dan 352 jumlah peti. Dengan nilai yang paling rendah, 1.800.000. Demikian contoh-contoh soal dengan menggunakan model matematika yang dapat kita pelajari melalui program linier. Jadi, tadi sudah kita pelajari yang bentuk persamaan dan yang terakhir ini adalah bentuk pertidaksamaan. Bentuk terakhir inilah yang digunakan untuk pembelajaran kita di kelas 11 ini ya. Jadi program model matematikanya, program linearnya lebih ke bentuk pertidaksamaan, yaitu untuk mencari nilai maksimum atau pendapatan maksimum dan nilai minimum atau pengeluaran minimum. Demikian kita telah mengakhiri pembelajaran program linear kita. Sekian.